إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, aku wasiatkan kepada diriku pribadi dan kepada seluruh para jamaah agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ketakwaan itu merupakan modal seorang muslim untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Ya ibadallah, seorang muslim dia harus memiliki dalam jiwanya kemuliaan, di dalam jiwanya kekuatan, di dalam jiwanya keberanian, di dalam dirinya memiliki kekuatan untuk bergantung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan tadi, keberanian tadi, izzah, kehormatan ada pada seorang muslim karena dia yakin tempat bergantung dia Allah, tempat meminta dia Allah. Tidak ada yang bisa memberikan mudarat, celaka kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan kebaikan kecuali Allah. Siapa yang Allah halangi dari kebaikan, maka tidak akan ada yang bisa memberikan kebaikan padanya. Siapa yang Allah inginkan bagi dia kecelakaan, maka tidak akan ada yang bisa mengangkat celaka itu dari dirinya. Ketika ini ada pada seorang muslim, maka dia akan menjadi seorang yang tawakal kepada Allah. Disebutkan oleh para ulama, kalimat tawakal secara bahasa itu dari wakala. Dan bewakal itu wakil, mewakilkan. Itu bahasa kita, wakil. Tawakal artinya kita mewakilkan, kita serahkan, iktimad, bergantung penuh semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam memberikan manfaat, menggapai manfaat atau menolak mudarat. Baik itu perkara dunia atau perkara akhirat, tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali dengan izin Allah. Inilah tawakal. Seorang muslim dia menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah, dan dia membiarkan dan menerima segala keputusan Allah, tapi tanpa dia berpangku tangan. Dia tetap melakukan amalan yang terbaik walaupun hasilnya dia serahkan kepada Allah. Seorang muslim akan tetap dia melempar kalinya atau melemparkan pancingnya, tapi dia serahkan kepada Allah ikan mana yang akan dia dapatkan. Seorang muslim dia akan berusaha semampu dan sebaiknya, tapi dia serahkan kepada Allah tentang keputusan hidupnya. Itulah seorang muslim, melakukan yang terbaik dan menyerahkan keputusan kepada Allah. Orang yang seperti ini adalah orang yang tawakal kepada Allah. Bahkan orang yang tawakal kepada Allah, semakin besar tawakalnya, semakin menunjukkan kesempurnaan iman. Allah berfirman di dalam Al-Quran pada surat Al-Ma'idah ayat 22, mengkaitkan antara tawakal dan iman. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa 'alallah, hanya kepada Allah saja harusnya kalian bertawakal, in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Ini dalam konteks bahasa Arab, kalimat in kuntum mu'minin ini adalah jawab syarat. Kalau kamu betul-betul beriman, maka syaratnya bertawakallah kepada Allah. Artinya, ketika engkau tidak bertawakal kepada Allah, keimananmu terganggu. In kuntum mu'minin, kita balik kalimatnya, jika kalian betul-betul beriman, wa 'alallahi falyatawakkalu, maka bertawakallah kepada Allah.
keterkaitan yang sangat kuat antara iman dan tawakal kepada Allah. Seorang yang imannya baik, dia akan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakal itu adalah ibadah. Semakin besar tawakal kita, harapan kita, semakin besar keinginan kita yang kita sandarkan kepada Allah, dan semakin pasrah kita dengan keputusan Allah setelah kita melakukan amalan yang terbaik, maka itu sebuah ibadah yang besar. Wa'bud rabbaka wa'budhu wa tawakkal alaih. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 123, beribadahlah kepada Allah dan tawakallah kalian kepada Allah. Ingat, tawakal itu bukan hanya perkara dunia, tapi perkara agama pun kita harus tawakal kepada Allah. Kita sholat, kita puasa, kita berkurban, kita haji, apakah pasti kita akan masuk surga? Tidak, itu cuma sebab, pintu-pintu jalan menuju surga. Tetapi hasil masuk surga atau tidak, hak Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja, mencari uang, itu adalah tawakal. Pastikah kita menjadi kaya? Belum tentu, karena Allah Subhanahu wa taala yang akan membagikannya. Bukan berarti seorang muslim yang tawakal lalu dia tidak mau berusaha. Tidak akan mungkin seorang muslim dia menjadi iman yang sempurna, dia hanya bersandar diri kepada Allah tanpa menempuh sebab. Maka orang yang bertawakal harus menempuh sebab. Tetapi orang yang bertawakal tidak bergantung penuh dengan sebab. Perhatikan, ada 3 kelompok manusia dalam tawakal. Yang pertama, manusia yang bertawakal dan mengatasnamakan tawakal dan tidak mau menempuh sebab. Tidak mau berobat, tidak mau kerja, tidak mau melakukan apa-apa, katakan tawakal kepada Allah. Ini tawakal yang salah. Seorang sahabat radhiyallahu anhu, suatu hari dia pernah naik ontanya dan di depannya ada Rasulullah SAW. Ketika dia turun dari ontanya, dia katakan, ya Rasulullah, a'kiluha atawakkal ala Allah? Ya Rasulullah, au atlukuha? Ya Rasulullah, apakah onta ini kuikat lalu aku tawakal kepada Allah, dia hilang atau tidak? Atau aku biarkan dia terlepas dan aku tawakal kepada Allah? Apa kata Rasulullah? A'kilha wa tawakkal ala Allah. Ikat dia dan tawakal kepada Allah. Ini tawakal yang benar. Tawakal yang harus menempuh sebab. Kelompok pertama adalah orang yang melupakan sebab lalu mengatasnamakan tawakal. Berkata Imam Ibnu Qayyim, orang seperti ini menunjukkan kurangnya akal dan kurangnya iman. Bukankah kenyang dari Allah? Tapi mengapa kau harus makan? Bukankah makan cuma sebab engkau kenyang? Tapi mungkinkah engkau kenyang tanpa engkau makan? Bukankah kesembuhan dari Allah? Tapi mengapa engkau harus berobat? Bukankah obat hanya sebab? Yang menyembuhkan Allah bukan obat, tapi sebab harus ditempuh agar dapatkan hasil. Yang kedua, kelompok yang ekstrim yang berbeda. Kelompok pertama tadi tidak mau sama sekali menempuh sebab, duduk di masjid dan tidak mau bekerja dan mengatasnamakan nanti Allah akan berikan saya rezeki. Salah. Tidak mau berobat dengan mengatakan saya akan sembuh. Salah. Tidak mau menikah mengatakan saya akan punya anak. Mimpi. Tidak akan mungkin. Kelompok yang kedua, kelompok orang yang selalu hanya membesarkan sebab tapi lupa kepada yang menjadikan sebab. Hanya bersandar penuh kepada sebab. Dia seolah-olah kita harus menempuh sebab. Yang sebab ini kita, dengan sebab ini kita akan mendapatkan hasilnya. Lalu dia betul-betul penuh kepada sebab tapi lupa kepada pemilik sebab. Orang seperti ini pun salah. Sehingga dia berobat, kemana-mana yang dia cari cuma obat, tapi dia lupa dengan Allah. Dia pergi kemana-mana dengan maskernya, dia cuci tangannya, dia bersihkan badannya, dia lupa seolah-olah dia katakan dengan maskerku, dengan cuci tanganku, aku akan menempuh sebab tidak terkena corona. Ya Rabbi, masker cuma sebab yang menjadikan dia berpenyakit atau tidak Allah. Tapi orang yang tidak menempuh sebab, maka lebih besar mungkin terkena penyakit. Tetapi jangan kita lalu lupa kepada Allah, seolah-olah kita sakit karena bertemu fulan, seolah-olah kita sakit gara-gara kita tidak menempuh sebab. Sebab itu cuma sebab, bukan dia yang menyebabkan kita penyakit. Maka Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, la adwa wa la tiarah. Tidak ada penyakit yang menular dan tidak ada tiarah. Mungkin sebagian orang bingung, bagaimana tidak ada penyakit menular? Ada penyakit menular.
Bahkan seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, untaku sehat, kuletakkan di unta-unta yang sakit, untaku terkena penyakit ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah? Dia seolah-olah sahabat mengatakan, "Ada penyakit menular ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah? Siapa yang pertama kali menjadikan dia terkena penyakit? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Rasulullah SAW mengingkari ada penyakit yang menular. Rasulullah mengatakan, "Fafirru minal mazdum kama tafirru minal asad." Larilah kalian dari penyakit menular sebagaimana kalian lari daripada harimau. Rasulullah menetapkan ada penyakit menular. Tapi kenapa tidak di dalam riwayat Rasul mengatakan tidak ada penyakit menular? Karena kebanyakan manusia sudah menyandarkan kepada sebab. Seolah-olah penyakit itu menular dengan sendirinya. Seolah-olah penyakit itu bisa selamat kalau kita dengan obat. Seolah-olah kemana Allah, tidak akan ada yang bisa menular kalau tanpa izin Allah. Sampai sebagian orang ketika telah terkena penyakit menular, dia katakan, kalau seandainya aku gak ketemu fulan, kalau seandainya aku gak keluar, kalau seandainya aku gak salaman, kalau seandainya lau tuftahu abwabu syaitan. Rasulullah mengatakan, jika engkau telah terkena sesuatu takdir, katakan qaddarallahu ma syaa wa fa'al. Jangan katakan seandainya lau tuftahu abwabu syaitan, karena kalimat seandainya itu membuka pintu syaitan. Bagaimana seharusnya seorang muslim? Orang muslim tetap harus menempuh sebab, tapi hatinya bergantung kepada Allah. Ketika dia menempuh sebab, dia menggunakan masker, dia cuci tangannya, dia menjaga jaraknya, lalu dia tetap hidup sebagaimana manusia hidup mestinya. Tidak dipenuhi dengan ketakutan, bahkan tidak dipenuhi dengan suatu was-was dan cemas yang berlebihan, sehingga dia tidak melakukan segala sesuatu yang harusnya manusia lakukan. Manusia dalam hidup harus melakukan perkara-perkara dia menjadi manusia untuk kehidupannya. Manusia dalam hidup harus melakukan perkara-perkara penghambaan diri kepada Allah. Jangan dikarenakan beralasan dengan sebab, lalu dia meninggalkan kehidupan dia sebagai manusia. Berarti dia telah membesarkan sebab dan melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan diri kita, jadikan iman kita tempuh sebab. Jaga diri kita, tapi hati kita bergantung penuh kepada Allah. Itulah seorang muslim. Itulah seorang muslim. Maka Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan kepada kita menjadi seorang yang berlebih-lebihan dalam menempuh sebab. Bahkan suatu hari ketika Abdullah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, jika kalian telah berada di sebuah negeri yang negeri itu terkena wabah, jangan kalian keluar. Apakah Rasul memerintahkan kita mati di situ? Tidak. Belum tentu engkau kena, tapi kau di situ. Jika engkau belum ada di negeri itu, janganlah engkau masuk, karena mungkin engkau akan tertular. Ketika engkau sudah ada, tawakal kepada Allah. Artinya ketika engkau sudah ada di lingkungan itu, bergantung diri kepada Allah, jangan malah melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang malah melupakan Allah, seolah-olah yang memberikan dia penyakit bukan Allah, seolah-olah yang menularkan penyakit bukan Allah. La darar wa la dirar. Kata Rasulullah, tidak ada yang bisa memberikan mudarat dan manfaat, tidak ada yang bisa melukai kita, tidak ada yang bisa memberikan penyakit kepada kita, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tetap tempuh sebab, sehingga kita tetap menjadi orang-orang beriman yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu, wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin, ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rasulullah mengatakan, la annakum yadkhulul jannah aqwamun afidatuhum yadkhulul jannah aqwam afidatuhum mithlu afidatut tayr. Jannah akan masuk surga satu kaum yang hati mereka seperti burung. Afidatuhum afidatut tayr. Hati mereka seperti burung. Taghdu khimas wa taruhu bitan. Bagaimana burung itu? Burung pergi dalam keadaan lapar dan gak tahu mau pergi kemana. Tapi dia pergi dalam keadaan lapar dan dia tetap harus pergi dari kandangnya, dari sangkarnya. Kemana dia pergi? Dia harus pergi mencari makan, walaupun dia belum tahu mau pergi kemana. Dan dia pulang dalam keadaan kenyang. Ini kata para ulama menunjukkan tawakal. Usaha yang terbaik, hasilnya serahkan kepada Allah. Kembali kita kepada tawakal dan menempuh sebab. Sebagian orang kita katakan tadi tawakal tapi tidak menempuh sebab. Itu bukan seorang mukmin yang benar.
Sebagian lagi mengatasnamakan tawakal, menempuh sebab dan bersandar kepada sebab, tapi lupa kepada yang telah menjadikan sebab. Orang muslim harus menempuh sebab, tapi jangan pernah lupa kepada yang memberikan sebab, Allah. Terkadang orang bertanya, bagaimana batasannya Ustaz? Mereka juga beralasan tawakal, mereka juga beralasan menempuh syariat, mereka juga beralasan menempuh sebab. Batasannya, ketika kita bertawakal dengan alasan tawakal, tapi meninggalkan perkara-perkara kemanusiaan yang harusnya manusia lakukan, maka disitulah kita terkadang salah dalam tawakal. Bukankah manusia harus dia berbakti kepada orang tua? Bukankah manusia dia harus beribadah kepada Allah? Bukankah manusia dia harus memenuhi kewajibannya sebagai laki-laki dan sebagai ayah? Bukankah manusia harus memenuhi bahwasannya dia manusia sebagai hidup sebagai manusia? Sampai sebagian orang saya mendengar cerita, dan saya dengar sendiri depan dokter. Ketika dia menelepon dokter mengatakan, ya dokter, bapak saya sakit. Bapak saya sakit corona. Ya dokter, siapa yang bisa, ada tim medis yang bisa merawat bapak saya? Tidak dibawa ke rumah sakit karena rumah sakit penuh. Kata dokter, serahkan anak-anaknya saja, karena nggak ada sekarang medis yang bisa dipanggil ke rumah. Kata anak, kata apa katanya? Kami semua nggak bisa ngurus bapak kami. Bapaknya sakit, di rumah diisolasi, nggak ada anak yang mengurus dengan alasan kami menempuh sebab supaya kami nggak kena penyakit. Ini bukan menempuh sebab, ini dia telah melakukan sesuatu yang harus tidak dilakukan oleh manusia. Ketika tawakal, kau gunakan maskermu, kau gunakan APD-mu, kau gunakan semua alat-alat kesehatanmu, kau makan obatmu, sembuhkan bapak, jaga ibumu, jaga keluargamu. Kalau engkau sakit, engkau syahid. Kalau engkau sembuh, kalau engkau sehat, engkau di atas kebaikan. Itulah seorang mukmin, tidak menjadi orang yang kerdil, ditakut-takuti dengan sesuatu yang akhirnya di luar nalar manusia. Bagaimana mungkin ketika dia membiarkan ayahnya meninggal dengan alasan dia takut meninggal, dia biarkan ayahnya meninggal? Apakah itu manusia? Tidak seperti itu. Maka seorang muslim, dia harus tawakal kepada Allah. Dia harus menempuh sebab, tapi menempuh sebab bukan harus menabrak hak-hak yang lain. Tetap tunaikan hak-hak yang lain, karena itu pun sebab kebaikan bagi kita, terutama hak Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dari bala bencana. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan bencana ini mengangkat derajat dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dengan bencana-bencana ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan bagi kaum muslimin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa tsabbit qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qimus shalah.